itu gemeter kaki bang, gemeter ini aja sampai gini, nggak tahu kejemur, nggak tahu apa ya, pokoknya lupa gitu kan. Terus lututku terus jatuh bang, itu kan besi ya, tapi nggak berasa itu, saking gemeter itu. Dan itu berharap pingsan bang, sebenarnya berharap pingsan, udah mau gini bang, tapi sambil mermin mata gitu, berharap tuh pingsan beneran gitu kan. Tapi pas ngebuka mata dikit-dikit itu jaraknya segini. Dia sama si hantunya nih? Masih ternyata sosoknya cewek karena rambutnya tuh panjang, terus mukanya tuh kayak apa ya, serem lah. Terus dia kan segini, kayak robek gitu, nggak nyaut tuh, nggak nyaut di itu bang, di pintu yang seberang sana itu, di dekat jemuran itu, dia ke ruang genset, ke ruang mesin itu. Dan aku lewat situ, ternyata pintunya masih digembok bang dari luar, masih digembok. Nah pas aku mau balik ke area jemuran lagi, keluarlah si baju navy ini, si baju biru dongker ini dari antara dua mesin itu, kan ada dua mesin gede bang. Keluarlah si baju navy ini. Pas aku panggil, "Pada ngapain di situ? Ini digembok loh dari luar." Nah pas dia balik badan itu mukanya itu benar-benar rata bang. Mukanya rata nih? Balik, tapi dia itu cuma ini, jadi ngadep sana, tapi cuma lehernya doang yang gerak, yang muter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Dimensi Mistik bareng gua Aris. Tapi sebelumnya gue mau ngucapin selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin bagi kalian semua yang merayakannya. Di video kali ini seperti biasa Dimensi Mistik udah kehadiran seorang narasumber yang pernah bekerja sebagai ABK nih di salah satu kapal pada saat di perairan laut Kalimantan. Narasumber gue ini juga punya dokumentasi aslinya nih, baik itu video dan foto-foto pada saat di kapal tersebut. Narasumber gue ini juga mengalami beberapa kejadian mengerikan nih pada saat bekerja di kapal itu. Dan langsung aja kita sapa atau kenalan sama narasumbernya. Halo, assalamualaikum Bang Kabir. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak nih Bang Kabir udah meluangkan waktunya datang nih ke Dimensi Mistik nih untuk berbagi atau sharing-sharing pengalaman mistisnya ya. Dan Bang Kabir ini pernah bekerja sebagai ABK ya di kapal perairan laut Kalimantan nih. Iya. Dan katanya Bang Kabir mengalami beberapa kejadian-kejadian mistis nih di kapal ini nih. Iya, betul. Boleh tahu sedikitnya aja nih Bang, ngalamin kejadian apa nih di kapal ini nih? Jadi salah satunya itu pernah malam itu Bang, habis nyuci werpak baju kerja itu, pas mau jemuran baju itu ngelihat satu sosok cewek Bang. Ya. Dan itu awalnya itu kayak gumpalan asap gitu. Ya. Tapi lama-kelamaan menyerupai nebal gitu. Asapnya itu tebal, menyerupai kayak kepala manusia gitu loh Bang. Tapi itu bulat segini doang Bang. Nggak wajah aja nih, berupa wajah aja nih. Berupa kepala. Iya, gitu. Badannya belum berbentuk. Belum badannya gitu. Tapi makin lama tuh rambutnya tuh makin jelas tuh Bang. Kayak ada rambutnya gitu kan. Sedangkan di pojok itu kan besi ya. Iya. Dan itu catnya jelas warna hijau. Hijau sama putih si catnya itu. Iya. Jadi jelas kelihatan itu tuh kepala orang tapi cewek gitu kan. Iya. Nah di situ tuh udah gemeter Bang. Itu seingat aku sih entah itu jatuh, entah itu udah ditambang gitu Bang, si baju itu. Jadi udah sampai aku jatuh, lututku itu sampai jatuh ke lantai Bang. Iya. Nah itu berharap aku tuh pingsan, tapi ternyata pas buka mata tuh nggak pingsan Bang. Jadi tahu-tahu udah ada sejengkal jaraknya si cewek itu dari sosok muka. hantu ini ada di depan wajahnya persis nih Bang Kabir nih. Betul. Dan itu uapnya panas banget Bang. Bibirnya tuh lebar, kayak pas ngebuka itu kayak entah itu nyeringain, ketawa atau gimana, pokoknya uapnya panas. Wah, iya ini sangat nggak diduga nih ya. Yang tadinya Bang Kabir berharap pingsan malah sadarkan diri lagi, tiba-tiba hantunya ada di depan persis wajahnya Bang Kabir nih. Pas buka mata ya itu udah ngeliat sosok itu dengan jelas. Iya. Dan ini pastinya ada kejadian-kejadian serem lainnya Bang ya di kapal ini ya. Iya. Tapi mungkin kita jangan dilanjutin dulu nih Bang ya, biar teman-teman nanti nyimak lebih lengkapnya seperti apa nih. Kita tahan dulu nih Bang ceritanya ya. Iya.
Iya, tadi kalian udah dengar sendiri nih gimana kisi-kisi atau cerita pendek dari narasumber gue barusan. Tapi lagi-lagi seperti biasa di sini gue mau infoin dulu buat kalian kalau kalian punya pengalaman horor kisah nyata, kalian mau jadi narasumber di Dimensi Mistik, kalian langsung aja kirim cerita horor kalian ke nomor WhatsApp di bawah ini. Atau kalian juga bisa langsung DM ke Instagram Dimensi Mistik. Nanti semua linknya gue cantumin di kolom deskripsi. Dan gue rasa cukup, nggak usah banyak berbahasa-basi, langsung aja kesaksian horor kita mulai. Ya Bang Kabir, gimana nih pengalaman mistisnya pada saat bekerja di kapal di perairan Kalimantan ini? Oke, jadi gini Bang, awal ceritanya itu ya. Tahun 2011 itu aku pribadi itu kerja di salah satu toko roti. Nah, kebetulan pada saat itu tuh lagi cari-cari kerjaan yang lain lah gitu Bang ya. Tapi di sela-sela kesibukan itu, kalau lagi nggak ada produksi itu aku tuh suka turun ke bawah itu, ke area penjualan itu suka turun gitu kan. Nah, kebetulan pas waktu itu tuh ketemulah salah satu teman aku ini gitu kan. Dia tuh bekerja di salah satu kapal di daerah Kalimantan juga gitu. Cuma dia tuh sering belanja roti itu buat dibawa ke Customer kerjaan itu, lawan. customer itulah itu, pembeli. Terus dari situ awal mulanya sih biasa aja gitu. Cuman lama-kelamaan karena suka ketemu gitu kan. Jadi tukaran PIN BB pada waktu itu zamannya BlackBerry kan. Ya. Nah, tukaran PIN BB, singkat ceritanya aku pribadi tuh nanya Bang, ada kerjaan nggak gitu kan, ya ibaratnya yang gajinya lebih lah gitu kan. Nah, responnya itu baik gitu kan, jadi ditawarin lah kerjaan sama dia gitu kan. Singkat ceritanya disuruh medical check up. Nah, dari situ medical check up, nunggu 2 minggu baru berangkat kerja di kapal tersebut yang sama temanku itu gitu. Nah, posisinya itu sebagai messboy, lebih ke kayak cleaning service sama cuci baju laundry gitu loh Bang. Iya. Nah, posisinya kayak gitu kerjaannya itu. Nah, sedikit aku menjelaskan ya Bang ya. Jadi maaf sebelumnya, berhubung di Kalimantan itu anaknya itu suka pakai bahasa aku kamu gitu ya. Bahasa Jadi, halus lah. bahasa halusnya itu jadi agak rancu gitu kalau ngomong lu gua itu nggak enak gitu ya Bang ya. Makanya mohon maaf sebelumnya Bang ya. Iya. Jadi pakai aku kamu aja ya, biar nyaman gitu. Saya lanjut ceritanya Bang ya. Jadi setelah medical check up saya lolos itu, nah gajinya cocok, terus ngundurin diri lah dari toko roti itu. Nah, singkat ceritanya ketemulah sama si teman saya ini, yang koki ini. Ketemu di pelabuhan. Terus dari situ sambil nunggu, sambil ngobrol gitu kan, sambil ngopi gitu. Nunggu kapalnya speedboatnya itu jemput gitu kan. Kan dijemput pakai speedboat gitu lah Bang. Nah, dari situ datanglah 2 jam kemudian itu. Kita di pelabuhan tuh 2 jam Bang. Nungguin speedboatnya datang itu jemput. Nah, setelah 2 jam itu datang speedboatnya, terus OTW ke kapalnya itu. Dan pas kerjaan pertama itu kebetulan itu di Muara Bang. Jadi kapalnya itu kapal kecil, nggak terlalu besar Bang gitu ya. Jadi kayak krembas gitu loh. Kapal-kapal krembas itu. Dan itu kebetulan si kapal tersebut itu kerjanya itu kayak ngeruk bagian laut yang dangkal. Jadi kedangkalan lautnya itu nggak terlalu dalam gitu. Nah, itu dikeruk terus dibuang ke laut yang lepas gitu. Dia tuh ada kerja sama PT besar di Indonesia, tapi nggak tahu sekarang ya gitu. Dan hari pertama sih nggak ada kejadian apa-apa, cuman ya wajar lah kalau mabuk laut ya, karena kan biasa di darat kerjanya nggak kena angin, nggak kena apa gitu, nggak kena ombak lah gitu, angin laut gitu. Cuman pas hari pertama tuh sempat mabuk laut gitu kan. Dari situ udah tuh aman-aman aja. Terus dikasih tahu tuh sedikit cerita ya Bang ya, danah si kapalnya itu pas naik dari speedboat itu di bawah itu ada meeting point, terus tempat nonton kayak gitu segala macam. Terus ada di bagian depan tuh ada kayak kren gitu buat kerjanya itu, sama buat kayak ruang mesin itu, ruang genset itu. Terus ada juga tempat jemuran, tempat nyuci itu di bagian belakang. Terus naik ke tangga itu langsung lantai 2, dan itu teras, dan ada 2 lorong. Kanan kiri itu ada kantor, terus ruang medis, sama belakangnya itu deretannya itu ada kamar gitu. Ada kamar, kebetulan di situ kan ada busmaster, ada supervisor, ada mandor gitu kan.
Terus ada kamar-kamar anak deken gitu, terus kamar koki sama gudang lah buat penyimpanan bahan makanan itu selama 2 minggu kan. Terus dari situ tuh udah tuh dikenalin lah satu-satu gitu kan. Kebetulan waktu itu tuh si partner saya tuh besoknya tuh mau off. Jadi saya tuh cuma diajarin 1 hari doang bang. 1 hari doang, terus dikenalin. Kebetulan pas kerjaan itu bagian lebih ke messboy sih bang. Jadi kayak nyuci gitu, nyuci baju itu, nyuci baju anak-anak deken itu. Nah dari situ tuh udah tuh nyucinya jam berapa, udah diterangin lah, udah dijelasin semua, udah di training gitu. Terus selebihnya itu ya paling nyapu, ngepel, bersih-bersih kamar mandi gitu kan. Terus dari situ udah paham. Malam pertama aman sih, nggak ada apa-apa, jalan lancar gitu. Terus kenalan, dikenalin lah sama bosnya gitu kan di situ. Jadi waktu itu posisinya itu di perairan Kalimantan tapi bagian Muara gitu loh bang. Nah Balikpapan itu, tapi agak sedikit jauh sih dari pemukiman itu gitu. Jadi pokoknya walaupun Muara gimana sih bang ya, tempat perkumpulannya sungai-sungai kan, ya udah paham sih gitu. Cuman ya udah kita tuh Bismillah segala macam. Itu hari pertama kerja kan. Setelah di training tuh ya udah berjalan dengan lancar hari demi hari gitu. Singkat ceritanya, malam kejadian itu awalnya sih nggak mikir aneh-aneh ya bang ya. Kebetulan aku tuh tinggal tidurnya itu kamarnya tuh sama koki sama asisten koki. Jadi satu kamar tuh berempat. Nah tempat tidurnya tuh tingkat bang. Nah kebetulan aku tuh di bawah dekat pintu gitu tidurnya itu. Nah itu malam itu tuh kan belum mati lampu bang. Belum mati lampu, terus suka bikin kelambu gitu loh bang, tapi dari selimut. Biar nggak ada cahaya masuk gitu kan. Nah, biar penutup, biar bisa tidur gitu. Nah sambil main HP, dulu kan zamannya mana broadcast BBM ya bang, pin ya kayak gitu. Nah dari situ tuh udah tuh sambil nunggu tidur, tiba-tiba si temanku yang di atas itu asisten koki itu ngeping gitu loh, ngeping kok cium aroma aneh ya gitu. Padahal kita tuh nggak punya parfum itu bang, aromanya aroma melati gitu. Nah, dari situ aku ngontak tuh si koki itu, dikira udah tidur kan, ngontak tapi kok dibaca gitu kan. Terus diisi BBM-nya tuh, cium bau ini enggak bang, kita manggilnya bang kan ya. Iya sama kata itu. Udah tuh dari situ, itu posisinya jam 1-an bang, malam, udah lewat tengah malam lah ya. Dan kebetulan itu tuh capek sih sebenarnya bang, karena kan jam kerja aku tuh yang paling penting tuh kan nyuci ya bang ya. Itu nyuci itu nunggu mereka ganti shift kan, baru selesai semua kan, baru baju kotor tuh baru pada numpuk kan, baru kumpul gitu. Dan itu posisi nyuci itu dari jam 8:30 sampai jam 11, setengah 11 gitu. Jadi kan malam kan, orang lain udah pada tidur gitu. Tapi ya udahlah, namanya juga kerjaan. Dan dari situ tuh udah, setelah kita nggak bisa tidur tuh bang semalam itu. Dan isengnya lagi si temen aku itu udah tahu nyium aroma melati itu, tapi malah dimatiin lampunya. Ini gelap gulita lah ya? Jadi gelap, tapi ada cahaya dari lorong. Kan dia tuh sekatnya itu kelihatan ya, walaupun besi gitu kan, ada bolong-bolongnya gitu. Nah dari situ tuh udah, dan sedikit cerita itu bang, kayak kapal tua gitu loh. Kapal tua 3 lantai, yang bagian lantai 3 tuh kayak semacam dak gitu, atap tapi bisa dipakai buat nongkrong lah ya. Terus jam berapa gitu tiba-tiba kita tuh udah nggak enak bang. Keluarlah bertiga sambil setengah lari ke ruang TV, sama kan ruang TV-nya itu sebelahan sama dapur bang, sama tempat makan gitu kan. Ya udah di situ kita sampai pagi sambil nungguin si koki itu masak kan. Terus jam berapa kan anak-anak yang kerja di bawah itu pada naik itu paling ngambil minum, ambil apa gitu kan. Selebihnya pada di bawah kan. Jadi jarang yang di atas gitu kalau malam itu. Yang di atas tuh paling yang di kantor doang, admin itu yang ngontrol kerjaan itu, laporan segala macam, paling gitu doang. Dan dari situ udah tuh kita sampai pagi tuh, sampai jam 3:30. 3:30 kan nggak mungkin saya tidur lagi kan, langsung nyapu, langsung ngepel segala macam kayak itu, beresin kamar mandi. Nah nunggu aplusan. Jadi si pergantian shift gitu kan. Nah jam 7 tuh baru ngumpul lagi. Otomatis kan daripada itu kan mendingan nanti aja malam sekalian nyucinya gitu kan.
Nah dari situ tuh udah selesai segala macamnya, udah normal biasa lagi. Anehnya itu kan di situ ada cewek ya bang, cowok semua, hampir 40 karyawan tuh nggak ada cewek gitu. Namanya juga di kapal ya bang ya. Jadi ngeliat cewek tuh, posisinya itu kita tuh, aku pribadi sama teman-teman yang anak deken yang masuk siang itu jam 10 masih sore bang, masih sore itu di bawah tuh, di depan kantor tuh, kan kantornya ada 2 ya bang ya, kanan kiri tuh ada kantor, nih di tengah tuh ruang medis kan. Nah kita di sebelah kiri nih tangga kan, ada pagar ada tangga, nah yang menuju ke bawah itu ke meeting point itu. Nah di depan itu tuh ada anak deken yang tugas malam lagi mainan HP, ada yang tiduran di kayak semacam daknya gitu loh bang, tiduran di situ. Terus yang satunya teman aku yang aku kenal itu lagi main HP tuh di samping, duduk di pagarnya itu, di pagar batas itu. Nah kita tuh nggak tahu, lupa berapa orangnya di atas tuh ngelihat ada cewek di sebelahnya dia itu. Ngelihat semua nih posisinya. Ngelihat, tapi lumayan jaraknya itu nggak nyampe 500 sih, pokoknya deket lah. Makanya kita jelaskan itu ada cewek pas sebelahnya dia, ada cewek, dan itu rambutnya tuh acak-acakan, nggak rapih lah gitu kan. Nah dari situ tuh kita tuh mau manggil tapi nggak keluar suara gitu bang, kayak beda, kayak jauh gitu loh, kayak ketahan lah, kayak pokoknya kayak nggak bisa ngucap. Nah kayak dari situ udah tuh, dari situ tapi nggak takut bang, jadi kayak biasa aja karena mungkin udah terbiasa dengan suasana laut kali ya. Itu dengan lokasi yang sama bang. Jadi sistem kerjanya itu, si kapal itu kalau belum selesai nggak akan pindah lokasi bang, tapi kalau udah selesai walaupun cuma 2 hari dia akan pindah lokasi lagi. Jadi sistem kerja kayak gitu, sistem kerjanya. Nah dari situ udah tuh nggak ada kejadian apa-apa lagi kan. Jadi setelah kejadian itu bang, si cewek itu kan ya udah nggak ada apa-apa lagi gitu kan. Nah dari situ proyeknya habis. Nah pindahlah ke proyek lain, pindah titik gitu kan. Tapi ini agak ke tengah laut gitu bang ya. Sebelumnya kan di Muara ya. Sebelumnya di Muara, habis itu ya udah pindah titik, pasang jangkar segala macam mereka itu kan. Nah dari situ hari pertama jalan nggak ada apa-apa tuh. Ya udah dari situ lanjut. Nggak berasa ini bulan keempat aku kerja di kapal bang. Jadi kerjaan aku tuh nyucinya tuh kalau malam. Jadi paginya itu buat, kan ada 2 shift ya, yang si karyawan itu kalau pagi itu dari jam 6 ganti shiftnya sampai jam 6 sore. Nah dari jam 6 sore shift malam kan. Nah berhubung 2 shift itu nggak mungkin kan nyucinya pagi sore gitu kan, mendingan ya udah disatuin aja nanti malam gitu kan, jam 9 sampai jam 11, 2 jam itu. Nah dari situ paginya itu aku beresin yang lain, kayak ngepel, bersihin kamar mandi gitu kan, terus kantor-kantor kayak gitu. Nah udah di situ aku nggak ada ngalamin apa-apa. Jadi si mau nyuci itu di bawah bang, si ruangan tempat nyuci itu, ruang laundry itu di bawah. Nah dari depan kantor tuh kan ada tangga 2 kanan kiri, tetap ada tangga gitu kan. Terus pas turun tuh ada meeting point, ada TV juga di situ buat anak-anak nonton itu. Nah di samping jangkar itu buat mesin segala macam di situ. Terus ada pagarnya juga. Nah kanan kiri itu bang, jadi kayak pintu tembusan ke ruang jemuran itu, ke ruang laundry itu. Nah di depannya ruang laundry itu ada kayak mesin, kayak genset segala macam, ruang mekanik lah ya. Nah dari situ setelah ruang jemuran itu udah laut lepas kan. Jadi tuh pokoknya kapalnya tuh kapal agak sedikit tua sih bang, dari tahun 80-an kalau nggak salah. Nah soalnya kenapa bisa dibilang kapal tua, jadi besinya tuh udah banyak yang mekarat bang. Si besinya itu. Terus si teman aku tuh sedikit informasi bang, jadi dia tuh dari 2 tahun atau 3 tahun di kapal itu berdiri, dia udah kerja di situ. Jadi udah senior lah ya. Udah tahu mungkin asal usulnya kayak gimana. Nah singkat ceritanya, bulan keempat itu aku kerja di kapal, nyuci lah malam bang.
Itu sekitar jam 9 kurang lah, karena kan kebetulan itu tuh nggak ada kerjaan, jadi pada nganggur kan, pada main game segala macem di bawah itu yang tugas malam itu. Nah dari situ aku tuh setengah 9 kurang tuh udah bawain bak nih, bak baju kotor itu dari atas tuh. Nah bawain bak terus ke bawah tuh jalan. Biasa mereka juga pada bercanda segala macam, ada yang mancing gitu kan. Nah dari situ udah tuh nyuci, jalan, kira-kiranya udah mau kelar putaran terakhir, lagi ngeringin baju tuh bang. Aku tuh kan kebiasaan aku kalau kerja tuh kan karena bete ya, nggak ada hiburan, ya udah dengerin musik sambil BBM-an gitu, sambil lihat broadcast gitu kan. Nah udah tuh sambil nge-edit pin-pin yang nggak jelas itu. Nah dari situ udah tuh duduk tuh ada kayak tempat duduk besi gitu kan, kecil kayak batu gitu, duduk di situ ngadep ke pintu yang seberang itu, sebelah kiri itu, ngadep ke situ. Awalnya sih nggak ada apa-apa gitu, cuman ya udah sambil bersenandung kecil sambil nyanyi-nyanyi, sambil ngeliatin tuh sebelah tuh ada di belakang di speedboat itu ada supir speedboat sama keneknya itu ada lagi mancing, sambil ya udah gitu cuek aja kerjaan masing-masing gitu. Dari situ mau niatnya tuh mau jemuran yang terakhir tuh. Itu mesin cucinya udah berhenti, buka lah mesin cuci itu, terus ngeluarin dong ke bak si baju-baju tuh, dikeluarin terus jemuran. Tinggal berapa potong lagi gitu kan, si baju itu tinggal berapa potong lagi, werpak itu kayak ngeliat asap bang di pojokan. Di pojokan sudut itu kan catnya itu warna hijau ya, si cat kapalnya itu warna hijau bang, warna hijau, dia kayak asap ngepul gitu loh bang. Awalnya paling kecapean gitu, terus kayak gimana sih bang, kayak orang pusing paling kayak gitu kan. Nah tapi itu asap tuh makin tebal, tapi bulat, menggumpal. Nah kayak ngebentuk muka gitu bang, ngebentuk kepala gitu. Nah awalnya tuh kayak gitu. Nah tapi lama-lama itu kan lagi gini bang, lagi mau naruh ke jemuran ya, ke tambang itu kan, sambil megang merpak itu. Nah posisinya gini ke atas gitu, tapi itu makin tebal, terus agak ngebentuk siluet gitu bang. Tapi itu siluetnya itu kalau orang kan kelihatan ya, itu kayak Casper bang. Tapi Caspernya itu Casper bening tuh, kayak hologram. Tapi di area kepalanya itu ngebentuk area kepala, area muka. Nah itu gemeter kaki bang, gemeter ini aja sampai gini nih. nggak tahu kejemur, nggak tahu apa ya, pokoknya lupa gitu kan. Terus lututku tuh jatuh bang, itu kan besi ya, tapi nggak berasa itu, saking gemeter itu. Dan itu berharap pingsan bang, sebenarnya berharap pingsan, udah mau gini bang, tapi sambil meremin mata gitu, berharap tuh pingsan beneran gitu kan. Tapi pas ngebuka mata dikit-dikit itu jaraknya segini. Jarak sama si hantunya nih? Sama si, ternyata sosoknya tuh cewek, karena rambutnya itu panjang, terus mukanya itu kayak apa ya, serem lah. Terus dia tuh segini, kayak robek gitu. Itu kayak robek, terus dia tuh kayak ngeluarin uap ke muka tuh kayak panas tuh bang. Jaraknya segini bang, sejengkal. Dan itu kayak ngeluarin uap, dan dari situ udah nggak sadar tuh, antara teriak atau gimana nggak sadar. Pokoknya tahu-tahu pas bangun itu badan udah sakit semua, terus udah panas kayu putih lah ya. Di kantor kan, di kantor tuh ada sofa yang empuk ya, jadi ditidurin di situ, terus ada yang nyiramin pakai air, nggak tahu, pokoknya muka tuh udah basah, udah panas lah badan tuh. Nggak Jadi sadar Bang Kabir ngerasain panas nih di sekujur tubuh nih. Udah panas kayak kayu putih kan, karena mungkin biar sadar atau gimana kan. Nah dari situ udah tuh disuruh tidur, katanya udah kerjaanmu udah dikelarin, katanya itu udah tidur gitu bang. Nah itu kejadian yang serem sih, karena itu ya awalnya sih nggak ada firasat apa-apa kan. Jadi tadi si makhluk cewek ini dia duduk di tangga nih atau gimana? Bukan nih? tangga, jadi kayak sudut rumah. Tapi kan itu dari besi ya. Kayak kuda-kuda rumah. Ada di atas itu. Kalau dari rumah kayu atau kan bang. Nah itu kan kalau besi itu kan kayak gitu ya. Jadi kayak di kuda-kuda, kayak melayang di kuda-kuda itu.
Tiba-tiba langsung di hadapannya Bang Kabir nih. Berharap pingsan itu bang. Iya. Nah dari situ tuh udah tuh besoknya itu nggak ada yang nanya tuh bang, normal seperti biasanya kan. Terus kata si koki ini tuh jikir gitu ya, jikir gitu. Tapi kan kadang mulut kita tuh kan suka bercanda ya bang ya, suka bercanda. Terus ada tuh bass masternya itu kebetulan orang Batak bang, jadi dia tuh sedikit suka kayak apa ya, mungkin bisa kali ya. Terus dia nanya kayak gini, coba baca ini gitu ya. Dikasih tahu lah intinya, baca doa ini atau baca ucapan ini gitu. Ya udah ngikut aja gitu. Dari situ tuh udah nggak ada apa-apa lagi, nggak pernah ngalamin apa-apa lagi gitu kan. Kalau sudah katakan bisa nyala sudah lampu ya. Mana? Belum lah. Nanti. Mana ya, Ur? Jadi setelah kejadian itu bang, aku tuh ada waktu libur tuh, turun darat lah seminggu kan. Jadi sistem kerjanya itu 2 minggu kerja 1 minggu libur, aku ulangin ya bang ya. Nah dari situ udah tuh fresh dong, habis libur segala macam. Terus tambah lagi anak baru bang, dan kebetulan aku naik posisi bang jadi admin, karena admin yang pertama udah naik lah jabatannya gitu. Jadi ada yang kosong admin gitu, masuklah aku jadi admin. Nah sambil ngajarin anak baru training itu. Nah kebetulan walaupun udah ganti jadi admin, aku tetap suka bantuin karena kan banyak bang ya cuciannya. Terus orangnya juga baru kerja gitu kan, kasihan juga gitu. Nah dari situ pas kejadian ini tuh sama malam bang, malam abis bantuin dia di bawah. Terus selesai dari bawah tuh mandi, beres-beres dapur, bantuin koki kan. Kokinya juga pada waktu itu tuh lagi belum naik karena dia agak telat gitu kan naiknya. Bantuin asisten koki yang berantakan itu, ya udah mandi lah jam 10:30. Nah pokoknya sekitaran segitulah, jam segitu kurang lebihnya itu jam 10 lewat lah. Nah mandi, nah posisi kamar mandi itu ada 4 kamar mandi shower sama 2 toilet bang buat buang air itu. Nah posisi kamar mandinya itu ada pakai gorden bang, nggak pakai pintu. Nah jadi si kamar mandinya itu lorong dari dapur itu pintu, terus buat bilas gitu loh bang, buat bilas shower di luar. Terus sananya tuh paling pojok tuh jendela kaca nako itu loh bang, tapi itu udah pecah kacanya kan, jadi udah bolong gitu. Nah di sebelah kanan itu shower yang di dalam itu yang ada tirainya itu. Nah yang kamar mandi yang 1 kedua itu ada orangnya bang, lagi mandi. Dan itu mereka lagi bercanda, lagi sambil ngobrol. Nah, aku masuklah ke kamar mandi ketiga. Yang 4 sama 5, 6 itu kosong bang. Karena kan sebelum itu tuh kan nengok dulu ke jendela kan. Iya. Nengok dulu ke jendela. Terus udah tuh dari situ mandi lah bareng di situ bertiga sambil nyautin yang lagi ngobrol itu, sambil keramasan segala macem. Nah mereka tuh udahan, nggak sadar itu mereka tuh udahan, tahu-tahu udah sepi aja. Nah, di seberang sana, di sebelah sini, dari toilet yang pojok itu, ada yang bersenandung, bang. Dan itu lagu Jawa. Nah, sedangkan di situ tuh walaupun ada orang Jawa, tapi nggak pernah dengar orang yang nyanyi sebagus itu loh. Iya.
dia senandungnya kecil tapi jelas. Senandungnya tuh kecil bang, tapi kayak jelas itu di telinga. Suaranya dari cewek atau cowok nih? Nggak jelas bang, pokoknya bersenandung aja. Dari itu ya udah nggak dihirauin juga kan, orang lagi sampoan, lagi sabunan gitu, terus mandi, tapi ya udah nggak mempedulikan gitu bang, udah bersih atau enggak gitu, pokoknya udah pakai handuk segala macem, keluarlah nyingkapin tirai itu, gorden itu. Terus kan kalau yang ada orangnya itu kan diikat si gorden itu bang ya. Iya. Nah sebelahku tuh nggak ada kan, kering dong. Nah kering, terus nah yang dua itu disingkap gini karena bekas ada orangnya kan. Terus aku itu kok penasaran ya, ngedeketin loh. Tapi sebelum ngedeketin ke kamar mandi pojok itu, aku sempat itu bang. Jadi si angin dari laut itu, dari jendela itu, hawanya itu hawa panas bang. Nah angin yang dari ini, dari arah kamar mandi yang pojok ini, itu dingin tapi kayak beda gitu bang, rasanya tuh. Iya. Nah kayak beda udara gitu. Kayak perbedaan suhu lah gitu. Nah kayak suhu gitu. Nah, tapi di depan muka tuh panas. Si udara yang dari kaca itu. Iya. Nah tapi yang kena ke badan aku tuh dingin gitu bang. Bukan karena habis mandi ya. Tapi itu beda lah pokoknya. Nah dari situ aku ngedeketin tuh ke kamar mandi pojok itu. Nah tapi ternyata nggak dikunci. Pas aku dorong gini pelan-pelan kan diselot ya. Dari dalam gitu. Pas aku dorong gini kering bang, nggak ada orangnya. Jelas-jelas tadi aku ngedengar suara orang, terus ada suara keran. Gila, berarti dari tadi ada suara-suara nggak ada orangnya nih ternyata. Nggak ada. Dan itu pas ngedorong gini, itu langsung Merinding langsung ya Bang Abil. langsung bang. Dan itu langsung buru-buru aku keluar kamar mandi langsung. Kan di depan pintu kamar mandi itu kamar dek. Kamar dek itu loh bang, yang kerja itu kan. Nah dari situ udah langsung buru-buru, terus ditegur lah sama orang yang lagi nonton TV. Dan itu ada mandor, ada mekanik, ada anak dek juga lagi nonton TV bertiga. Saya masih ingat tuh. Nah dari situ, kenapa katanya? Kok mukamu pucat banget gitu. Nah terus itu di telinga tuh ada sabun katanya. Kok mandinya nggak bersih tumben katanya. Karena mereka tuh ya walaupun beberapa bulan tapi suka merhatiin kan. Katanya biasanya kamu mandi bersih, kok sekarang kayak buru-buru kenapa kata itu kan. Nah, ditegur lah kayak gitu. Terus oh pas gini baru sadar, iya banyak busa di sini tuh. Pas kebetulan ini kepala bagian kiri. Iya. Nah mau nggak mau ya udah mau balik lagi ke kamar mandi, takut kan. Iya. Baliklah ke wastafel dapur itu. Sambil bersihin itu di situ, busa di situ. Dan dari situ minum air hangat katanya. Karena mungkin udah tahu ya, dulu pernah ngalamin itu, jadi kayak mereka tuh kayak waspada gitu kan. Terus udah dari situ ke kamar habis minum air hangat itu. Nah itu yang kejadian berikutnya bang. Dari situ tuh ya udah banyakin doa segala macam. Tapi ya karena kan di situ hampir nggak tidur bang, walaupun mereka tuh sip bagian tidur, tapi ada yang begadang segala macam. Tapi kadang suka ada yang jalan dek gitu loh. Tapi itu tahu kalau bukan orang gitu. Ini puncaknya itu 2013 bang. Udah setahun lebih dong aku kerja di situ kan. Udah nggak apa-apa gitu kan. Terus untuk ngelihat yang kecil-kecil itu sebenarnya banyak ya. Wajar lah, itu kan laut tempatnya mereka kan gitu. Kayak ngelihat anak-anak kecil lari di laut kan nggak mungkin ya. Tapi kan mereka itu dunia mereka gitu, tempatnya mereka gitu. Jadi ya udah. Nah ini tahun 2013 bang, puncaknya itu. Sebelum aku tahu sejarahnya ini kapal gitu ya. Terus sama nih aku tuh bantuin ada anak baru lagi. Karena si anak yang lamanya itu lagi libur, cuti nikahan gitu kan. Otomatis kan
mau nggak mau, bukan mau nggak mau ya, karena kan kewajibannya yang senior itu ya ngajarin itu kan. Dan aku kebetulan dulu awalnya di situ kan, bidangnya di mesboy itu gitu. Nah dari situ ngajarin si anak baru ini, kan nyucinya dia, terus dia udah selesai tinggal jemur doang, ya aku dong. Nah terus, dia aku suruh nyikat kamar mandi bersih-bersih, karena kan itu semua udah pada mandi kan, biar nggak licin besok gitu. Dan dari situ seperti kebiasaan berikutnya bang, sebelum aku jadi itu kan, baru awal kerja di situ, aku duduk di pinggiran kapal itu, di besi itu duduk sambil main game. Nah dari situ tuh si mekanik ini tuh kan, kalau mekanik tuh warna bajunya navy ya bang ya, biru tua gitu. Nah kalau koki, kalau mesboy itu putih, terus kalau si dekan itu orange gitu. Si mandor itu birunya biru blau gitu. Nah dari situ aku perhatiin nih si baju navy ini tuh mondar mandir bang. Awalnya sih nggak ku hiraukan gitu ya, karena kan aku sambil main HP kan. Terus lama kelamaan, Pade kan orang Jawa kan, Pade kok sombong banget Pade, nggak nyaut gitu kan. Nah itu yang kedua kali. Ya, yang ketiga kalinya, Pade ngapain sih, cari apa? Nah agak sedikit gitu. Terus nggak lama lewat lagi. Ini kejadian posisinya malam ya? Malam. Ya. Dan itu selalu malam bang. Selalu malam. Lewat lagi yang keempat kali. Nah penasaran aku sambil main HP sambil jalan, ngikutin si Pade itu. Pade kok sombong banget Pak? Kenapa ditegur nggak nyaut lagi ngambek kah gitu kan. Kalau daerah sana kan pakai kah gitu kan, ngomongnya lagi ngambek kah gitu. Nggak nyaut tuh, nggak nyaut di itu bang, di pintu yang seberang sana itu, di dekat jemuran itu, dia ke ruang genset, ke ruang mesin itu. Dan aku lewat situ, ternyata pintunya masih digembok bang dari luar, masih digembok. Nah pas aku mau balik ke area jemuran lagi, keluarlah si baju navy ini, si baju biru dongker ini. Dari antara dua mesin itu kan ada dua mesin gede bang, keluarlah si baju navy ini. Pas aku panggil, Pade ngapain di situ, ini digembok loh dari luar. Nah pas dia balik badan, itu mukanya tuh bener-bener rata bang. Mukanya rata nih? Balik, tapi dia itu cuman ini, jadi ngadep sana, tapi cuman lehernya doang yang gerak, yang muter. Dan itu pas langsung hidungku tuh langsung nyium bau anyir, bau amis, pokoknya bau darah nih. Itu aku langsung mual bang, kayak pasar ikan, tapi itu lebih bau bang, lebih bau amis. Dan itu kayaknya sih itu bau darah ya, karena langsung nusuk hidung bang. Dan itu langsung udah nggak, pokoknya teriak sekencang-kencangnya, sedangkan di anak dekan tuh lagi pada jauh bang, lagi di depan. Lagi pada di depan semua lah pokoknya, mandor, dekan segala macam tuh lagi pada di depan semua. Itu aku udah nggak sadar lagi bang. Langsung nggak sadarkan diri lagi nih. Abis teriak-teriak itu udah nggak tahu kenapa. Jadi seketika si Pak D ini, mekanik ini, dia berbalikan badan nih? Nggak balikin badan, jadi kepalanya doang muter. Oh, dengan posisi badannya tetap sama nih di sini? Tetap ke belakang, ngadep ke sana. Iya, hanya palanya aja nih yang muter 180 derajat. Wah. Iya. Nah dari situ badan gue tuh panas bang. Pas udah sadar di atas tuh, badan gue tuh panas kayak demam gitu. Udah. Pokoknya ditenangin gitu kan. Ada yang baca Yasin segala macam pokoknya menggigil tuh dari situ. Pokoknya udah nggak tahu seberapa gimananya. Pokoknya hari itu aku nggak kerja besoknya bang. Nggak kerja terus. Dan anehnya ini aku bersadar bang, setiap kali abis ada kejadian itu, ngeliat penampakan itu, nggak pernah ada yang ngomong, nggak pernah ada yang ngebahas gitu, ngerti kan? Oh, nggak pernah ada yang nanya-nanya nih? Nggak pernah ada yang nanya, nggak pernah ada yang ngebahas gitu. Nggak ada yang nanya? Nggak ada. Pokoknya kita tuh kayak kompak gitu bang. Iya. Nah, tapi pernah tuh ada satu momen pas akhir-akhir mau kerja bang, 2014. Karena aku abis kontrak itu 2014 ya bang ya. Nah, bulan Agustus kalau nggak salah. Pas libur terakhir itu, kita tuh pernah ngebahas tuh, ada salah satu dekan ngebahas
Kan kalau kita turun dari kapal tuh, naik tuh pelabuhan, kita tuh nggak langsung pulang bang, cari dulu penginapan gitu, buat istirahat lah, karena kan capek kan, ada yang 2 jam perjalanan, ada yang 1 jam gitu. Nah setelah nyampe hotel tuh ada salah satu anak dek bang, anak dek itu cerita, tumben-tumbenan gitu bang, satu orang ini ngomong, kamu ngeliat apa sih kemarin gitu ya? Apa ngeliat ini? Nah si temen aku ini, si anak dek ini cerita, cewek ya katanya, yang di jemuran itu ya, berarti dia juga pernah lihat dong. Iya. Nah dari situ tuh, enggak, gue bilang gitu kan, aku udah mau cerita tapi kayak susah bang, gitu kan. Nah, udah nanti aja lah, gue bilang, toh kita kontak kita juga bakalan habis kok, udah nanti aja ceritanya. Nah aku tuh cuma ngomong itu doang bang. Nah si koki ini kan kita tuh booking 3 kamar bang, tapi kita tuh kadang suka gaduh gitu kan, suka datangin kamar-kamar yang lain gitu kan. Nah dari situ tuh udah nanti aja kata si koki itu, katanya. Kan si koki ini tuh tahu nama aku kan ya, si Kabir ini memang itu katanya, apa sih namanya, mungkin lemah bulu kali atau gimana gitu kan katanya. Oh gitu katanya, pantesan kata itu, soalnya tapi kalau cewek aku pernah lihat gitu ya, kata si anak dek ini. Tapi udahlah, nanti pada takut anak baru bang gitu. Kebetulan ada anak baru beberapa bang, nah takutnya tuh kan nggak mau kerja lagi kan. Terus dari situ udahlah, nyampe lah di akhir kerjaan itu. Setelah akhir kontrak 2014 Oktober baru kebuka semuanya bang, asal usul dari kapal tersebut. Dan itu kenapa saya bisa tahu, karena saya tuh kepo bang, jadi nanya gitu kan, ini kapal kok udah tua banget ya gitu, emang kapal dari tahun berapa? Ini kapal tahun 80-an kata itu. Tuh temanmu itu, ke kokiku tuh, temanmu yang ngajak kerja di sini tuh, dia tuh 2 tahun apa 3 tahun gitu ya, apa 4 tahun katanya, dia udah masuk sini gitu ya. Berarti di kapal ini pernah ada sebuah kejadian ya, atau tragedi lah gitu ya bang ya? Iya begitu bang. Karena kan sempat nanya kan, sempat tanya sama orang yang lebih senior di situ kan gitu, setelah habis kontrak itu gitu. Ya, dan akhirnya Bang Kabir ini habis kontrak nih, keluarlah dari kapal ini tersebut gitu. Tapi nanti bakal kita lanjut bang ya, gimana historinya atau pernah kejadian apa nih di kapal ini, nanti di sesi pertanyaan aja bang ya. Oke siap bang. Iya Bang Kabir, berarti Bang Kabir memang cari tahu asal muasal pernah kejadian apa nih di kapal ini nih. Penasaran sih bang, lebih tepatnya penasaran itu, karena kan itu ada anak juga yang pernah lihat kan. Iya. Ada anak yang pernah lihat juga, terus kok sampai beberapa kali kan. Harusnya kan kalau kenalan tuh nggak cuma sekali doang kan. Iya. Dan ini sampai ke yang lebih parahnya itu, yang mukanya rata itu loh bang. Mukanya rata itu gitu. Berarti memang ada kemungkinan ya, semua karyawan yang ada di kapal ini pasti mereka pernah ngalamin kejadian horor juga nih yang seperti Bang Kabir alamin ya. Mungkin, cuman nggak, pokoknya dari kejadian itu tuh, pokoknya kalau habis ada kejadian itu nggak pernah dibahas bang. Jadi kayak angin lalu kayak aja spontanitas lupa gitu loh bang. Iya. Jadi nggak pernah dibahas, entah itu libur, entah itu di kerjaan juga nggak pernah dibahas. Nah tapi pas libur terakhir itu, pas detik-detik terakhir habis kontrak itu, nah baru ada yang satu keceplosan gitu loh. Dan itu pun dipotong sama si koki ini gitu, nanti aja ceritanya, toh sebentar lagi juga habis kontrak kok gitu. Jadi kayak ada yang disembunyikan nih. Mungkin mereka tuh ada yang tahu kali ya, mungkin mereka tuh ada yang tahu kenapa awal mulanya gitu kan, tapi ya udah diem aja gitu loh. Iya. Kayak disembunyiin itu loh bang. Dan akhirnya Bang Kabir cari tahu nih, kalau boleh tahu pernah kejadian apa nih bang di kantor atau di kapal ini nih. Nah kebetulan kan di situ aku tuh dekat sama mandor bang. Dia tuh orang Medan. Nah orang Medan, tapi dia tuh apa ya, bisa lah kayaknya, kayak bisa gitu. Terus dan mayoritas di situ tuh kebanyakannya kalau nggak orang Sulawesi, orang Medan bang. Nah di situ tuh pokoknya di kapal itu tuh mayoritasnya tuh 2 suku itu. Nah yang Sunda tuh cuma aku doang bang, satu sendiri. Ada Sundanya gitulah, yang ngerti Sunda gitu. Nah terus dari situ tuh aku cari tahu nih sama si mandor ini tuh,
Pak aku gini, kenapa ya? Aku bilang gitu kan. Terus dari situ tuh dia cuman ketawa kecil gitu loh, kayak ya udahlah nggak apa-apa, pengalaman gitu. Ya mungkin kalau pada zaman itu bisa direkam bisa kali ya. Soalnya kan aku lagi megang HP kan gitu. Walaupun itu cuma BlackBerry kan, tapi kan ada kemungkinan untuk direkam gitu. Tapi kan nggak kepikiran bang akan ada cerita seperti ini gitu. Bisa diberbagi lah. Bisa diceritain gitu. Nah dari situ tuh si Mandor itu pernah bilang kata itu, ini kapal tuh kapal tua memang kata itu. Jadi si perusahaan itu tuh udah banyak kapal bang, tapi itu tuh kapal paling tua. Nah tahun 80-an berapa gitu, yang jelasnya pokoknya tahun 80-an. Dan temenmu itu katanya yang ngajak kamu kerja di sini tuh si abang ini gitu kan. Si abang ini tuh katanya dia itu orang ketiga atau keempat tahun masuk sini gitu. Dan jatuhnya itu si Koki sama si Bassmaster si manajernya ini itu tuh satu angkatan mereka tuh. Jadi orang-orang paling senior lah gitu kan. Nah, yang angkatan pertamanya itu yang 3 tahun pertama ini nih. Udah pada nggak ada, udah pada pindah gitu loh. Udah pada pindah kapal katanya. Jadi tuh si abang itu aja tuh yang betah di sini katanya sama si Bassmaster ini gitu. Nah, dari situ tuh dikasih tahu ternyata dulunya ada kecelakaan si mekanik kapal ini. Mekanik iya, yang teknisi lah gitu, yang buat di mesin itu, yang baju navy itu gitu. Jadi nggak tahu ceritanya si muka mekanik itu lagi ngelas atau apa, pokoknya kan namanya mekanik ya bang ya. Ada yang suka mungkin ngelas atau apalah, pokoknya yang berhubungan dengan itulah gitu. Mukanya itu hancur bang. Hancur nih muka. Hancur, berdarah, pokoknya mukanya itu udah hampir nggak dikenalin gitu. Tapi kan ada name tag-nya. Kayak ada name tag sama drama gitu kan. Name tag kayak yang di itu, yang diselipin itu. Nah, dari situ ketahuan ada tragedi pertama yang mereka tahu ya, yang mereka pegang gitu. Ini pun ceritanya setelah 1 bulan keluar dari kapal itu baru aku nanya gitu bang. Berarti selepas kontrak dari bekerja di kapal ini, Bang Kabir baru dapat info atau cerita-cerita dari para senior nih mungkin ya. Kalau di kapal ini pernah ada tragedi atau kejadian pada saat itu tuh. Iya, dari mandorku itu bang. Dari salah satu mandor yang aku kenal dekat ya. Gitu. Makanya aku berani nanya juga karena udah kenal dekat kan gitu. Dan baik juga orangnya. Makanya dia ngasih tahu, tapi jangan sampai melebar kemana-mana gitu. Cukup tahu aja gitu. Berarti kan mungkin udah dirahasiain ya gitu. Ada yang mungkin beberapa tahu mungkin ya. Termasuk temanku ini yang si Koki ini yang ngajak kerja mungkin itu. Berhubung dia orangnya ceplos dan nggak mau gimana gitu ya. Nggak mau mendalami ke situ mungkin, jadi ya udahlah gitu. Ada hubungannya nggak sih sama si hantu cewek ini nih yang Bang Kabir nemu lagi nyuci airpack ini? Enggak sih kayaknya bang. Soalnya nggak pernah ada tragedi nih. Nggak ada. Historinya nggak ada nih. Nggak ada. Cuman ya itu ada pernah anak dek itu yang ngelihat gitu. Cuman mereka juga nggak mau cerita kan gitu. Pas ceritanya cuma sekali doang itu pas di penginapan, itu pun detik-detik libur terakhir habis kontrak kan gitu. Habis itu nggak pernah ada yang bahas lagi gitu. Karena ada beberapa sih yang masih kontekan gitu kan. Sekarang itu cuman ya itu yang lebih jelasnya itu yang dari mandor itu gitu. Itu pun lewat telepon kan gitu. Pas setelah sebulan di Jakarta ini. Berarti untuk si hantu wanita ini memang nggak pernah ada tragedi di kapal ini nih ya maksudnya? Nggak ada bang. Paling itu katanya kayak ya namanya juga laut ya bang ya. Dari airnya itu dari segala arah gitu, dari segala muara itu ya, mungkin itu tempatnya mereka gitu. Mungkin cuma singgah aja atau cuma mungkin singgah aja nih mungkin hantu-hantu singgah nih ya. Tapi memang menyeramkan ya bang ya. Ya sih. Soalnya kan mukanya, bibirnya tuh kan lebar gitu. Lebar gitu ya. Dan si sosok wanita ini tadi, hantu ini kan dia ada di besi itu ya, tiba-tiba dia langsung menghampiri nih. Di pojokan itu bang. Iya. Dan itu kan awalnya dari asap gitu, kumpulan asap. Tapi lama-lama kok kayak menyerupai kepala gitu. Nah pas udah jatuh, seolah berpura-pura mau pingsan, tapi ternyata pas buka mata dia tuh makin mendekat gitu. Kayak semacam besot gitu loh bang, kayak semacam memanjang. Ngaret lah, kayak jadi karet gitu ya. Tapi itu cuma kepalanya doang. Dan itu otomatis jaraknya segini kan, otomatis kan jelas banget gitu. Dan rambutnya juga acak-acakan, tapi mukanya tuh pucat gitu. Dan katanya Bang Kabir tadi, dia begitu dekat dengan wajah Bang Kabir, dia mengeluarkan uap dari mulutnya nih. Iya, kayak
Iya kayak hawa itu, kayak kita napas itu loh bang. Iya, Tapi itu panas banget. Iya. Mungkin kalau habis masak air terus kita giniin ke muka kan itu enak ya, seger ya, kayak sauna gitu. Tapi itu panas bang, panas banget nih, kayak melepuh gitu. panas banget. Mungkin kalau dipikir sekarang ya, itu kayak mau gosong deh mukaku gitu loh. Saking panas ya bang, karena itu bener-bener panas. Dia ngeluarin hawa panas nih Panas dari itu, mulutnya dia. dari pas buka mulut gitu lebar, itu panas banget bang. Tapi mukanya ini Bang Kabir lihat jelas nih sosok Jelas, tapi ya itu walaupun ada rambutnya tapi jelas gitu, dan itu pucet. Mukanya pucet banget. pucat ya. Ya, itu sangat menyeramkan banget nih, tiba-tiba yang tadinya lagi duduk di posisi itu kan, di besi itu, Iya. tiba-tiba langsung. Iya, kirain tuh mau pingsan juga kan, akunya itu bang. Bang Kabir awalnya berharap pingsan nih ya. Berharap pingsan gitu, tapi ternyata pas buka mata tuh masih Dia di malah situ, masih sadar, masih di situ, dan itu makin deket lagi. Nah pas dia ketawa itu, ya langsung kayak uapnya itu langsung panas nih, menjalar ke seluruh muka itu loh, panas banget. Panasnya rasanya. Panas Itu hanya di sekujur muka aja nih. Ya pokoknya area gini tuh panas bang, Iya, panas itu. Selebihnya kan udah gak sadar kan, langsung gak sadarkan diri nih. udah gak sadar. Dan ternyata seluruh karyawan yang bekerja di kapal ini menutupi nih ya. Maksudnya pasti mereka semua mengalami nih Pernah kejadian ngalamin yang gitu ya. Bang Kabir alami nih. Tapi mereka mungkin bisa kita ambil sisi positifnya, mungkin nggak mau yang lain atau rekan-rekannya takut nih kerja di sini ya. Mungkin gitu. Ini mungkin jadi pengalaman yang berharga banget nih ya ketika Bang Kabir bekerja di salah satu perairan nih ya, di tengah-tengah laut Kalimantan nih. Ini mungkin menjadi kesan yang nggak bisa dilupain ya sama Bang Kabir sendiri ya. Alhamdulillah bang, masih inget gitu. Soalnya kan itu 2014 ya, 2014 ya, pertengahan 2014 menuju akhir sih gitu. menuju akhir. Itu Nah, dapat sampai 2 tahun ya Bang? Ya 2 tahun dari 2012 sampai 2014 kan. Sampai 2014. Terus sampai sekarang juga masih inget gitu. Masih ingat kejadian Nah, itu ya? tadi juga pas cerita itu kan bukan sambil mikir karena ini karangan ya bang ya. Iya. Jadi kayak semacam mengingat, oh ternyata dulu tuh sempet, kalau dipikir mah kan nggak mungkin sepanas itu, nggak gosong gitu ya. Iya, iya. Dengan uap sepanas itu gitu pas dia buka mulut itu. Tapi ternyata nggak gosong gitu. Nggak gosong ya mukanya. Nggak gosong. Tapi hawanya aja panas Hawa banget. itu panas rasanya. banget. Sekali lagi. Tapi mungkin ini sampai di sini ya Bang ceritanya ya. Siap. Dari 2012 sampai di 2014 ya. Iya. Dan sekali lagi terima kasih banyak nih Bang Kabir udah mau datang ke Dimensi Mistik nih, berbagi atau sharing-sharing pengalaman horornya pada saat bekerja, bisa dibilang jadi ABK nih ya di perairan Laut Kalimantan ya. Sukses terus buat karirnya Bang Kabir, dan salam Bang ya buat keluarga di rumah nih. Makasih. Ya, terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton ceritanya Bang Kabir nih dari awal sampai akhir tadi. Kalau kalian dengar alur ceritanya, kalian bisa ngambil kesimpulannya sendiri. Dan sekali lagi terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton. Akhir kata, gua Aris Dimensi Mistik beserta Bang Kabir pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bang Kabir, makasih banyak. Makasih bang.